Selamat datang. Malam telah tiba, dan tubuhmu mulai mencari keheningan. Di dunia yang terbungkus cahaya layar dan suara bising, mari kita melangkah perlahan, meninggalkan semuanya untuk sejenak dan menelusuri dunia yang lain. Dunia yang sudah lama tertutup tanah, terkubur di bawah kabut dan legenda. Bayangkan dirimu membuka pintu waktu dan melangkah ke sebuah perkampungan di tepi fjord. Udara dingin menggigit lembut pipimu. Suara kapak yang menghantam kayu terdengar dari kejauhan, berulang dengan ritme yang konstan. Aroma laut, asap kayu basah, dan terhangat menyatu dalam angin. Malam ini, kita akan menyusuri kehidupan para Viking, bukan yang kamu lihat dalam film. Bukan sang pejuang berotot yang berteriak di medan perang, tapi mereka yang diam-diam bekerja sepanjang hidup mereka. Membangun perahu yang tidak akan mereka naiki, menyambung papan demi papan dengan tangan kasar, sambil diam-diam menjaga mimpi mereka tetap utuh. Dan setelah itu, kita akan menyentuh legenda, menyelami makam tua, dan menengok seperti apa kehidupan kaum elit di ujung dunia yang keras ini. Jadi, tarik napas perlahan, biarkan tubuhmu tenggelam dalam tempat tidur, dan mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan dirimu terbangun dalam gubuk kecil yang dingin, atap jerami berembun. Api kecil yang tersisa dari malam tadi mengecil, hampir mati, tapi cukup untuk mengusir bau lembab dari dinding kayu pinus. Kamu adalah seorang pembuat kapal, seorang skipasmi air, bukan pejuang, bukan pelaut. Tapi kamu adalah alasan mereka bisa berlayar. Hari-harimu dimulai sebelum matahari benar-benar muncul. Karena matahari di sini, pada musim-musim tertentu, lebih banyak absen daripada hadir. Tangga waktu dihidupi oleh ritme kapak dan gergaji. Dengan tangan sendiri, kamu menebang batang pohon dari hutan terdekat. Kayu, ek, pinus, dan abu. Masing-masing memiliki fungsi. Ada yang untuk lunas, ada yang untuk dayung, ada yang untuk tiang layar. Tebal kulit kayumu ditentukan bukan oleh kekuatan, tetapi oleh seberapa lama kamu telah membiarkan getahnya mengering. Karena kapal Viking bukan sekadar papan yang disatukan. Ia adalah tubuh yang hidup, harus lentur, tapi kuat. Dan disitulah tugasmu menjadi rumit. Kamu tidak memiliki alat-alat modern. Hanya kapak tajam, hasil tempaan tangan besi lokal, alat pahat, dan tali pengukur dari serat rami. Kadang kamu bekerja di luar, di bawah salju ringan yang turun diam-diam, atau di tengah kabut asin yang menempel di pakaianmu seperti kutukan tanganku. Bayangkan tanganmu saat itu, berkapalan, bengkak, dan mulai kehilangan rasa terhadap suhu. Tapi pekerjaan tidak berhenti, karena ketika sebuah kapal sedang dibangun, ia menjadi pusat desa. Anak-anak berhenti bermain untuk melihatnya. Para wanita kadang mengirimkan sup panas, dan para lelaki muda datang menyentuh kayu itu, mencoba membayangkan seperti apa rasanya berdiri di haluannya. Tapi kamu tahu yang sebenarnya. Kamu tahu bahwa satu retakan kecil di sambungan lunas bisa berarti karamnya kapal dan tenggelamnya seluruh awak. Kamu tahu bahwa setiap paku kayu, trenail, harus dipukul dengan sudut sempurna, dan bahwa tar dari kulit pohon betula harus dipanaskan dengan tepat, agar mampu menahan rembesan air laut. Dan saat malam tiba, ketika tubuhmu tak lagi bisa membedakan antara lelah dan dingin, kamu akan duduk diam, menatap kapal yang belum selesai, seperti seorang ayah melihat anak yang belum dilahirkan. Karena di dunia Viking, kapal bukan sekadar alat, ia adalah warisan. Ia adalah kebanggaan. Ia adalah pintu keluar dari kefanaan desa kecil menuju legenda. Dan kamu, pembuat kapal yang tidak dikenal sejarah, adalah orang pertama yang memahatnya dari mimpi menjadi bentuk. Sekarang, dari suara kapak dan udara asin fjord, mari kita beralih ke satu nama. Satu tokoh yang menembus antara sejarah dan dongeng. Seorang pria yang katanya bertarung dengan ular laut, yang kisahnya masih diceritakan hingga hari ini. Sekarang, bayangkan dirimu duduk di sekitar api unggun di tengah malam musim dingin yang panjang, sambil mendengarkan suara lembut seorang pendongeng tua. Api bergetar di matamu, dan dari bibir orang itu mengalir nama yang telah hidup berabad-abad lamanya, Ragnar Lodbrok. Mungkin kamu pernah mendengar namanya dalam saga, dalam serial televisi, dalam kisah tentang dunia Viking yang penuh darah dan kebesaran. Tapi malam ini, kita tidak mencari drama. Kita mencari bayangan dari kebenaran. Nama Ragnar Lodbrok pertama kali muncul dalam naskah-naskah abad pertengahan. Ia digambarkan sebagai pejuang tangguh, raja yang menantang kekuasaan besar, dan seorang suami dari wanita-wanita luar biasa. Legerte sang perisai wanita, dan Aslaug yang katanya keturunan dewa. Konon, ia pernah membunuh naga. Konon pula, ia pernah menyerbu Paris. Namun di antara semua kisah mewah itu, yang paling sering diulang adalah kematiannya. Ia ditangkap oleh Raja Ela dari Northumbria dan dilempar ke dalam lubang berisi ular-ular berbisa.
Di sanalah ia mati, dengan kepala tegak, dan katanya tertawa. Tapi jika kita menyusuri jejak sejarah, kita menemukan sesuatu yang lebih kabur. Nama Ragnar kemungkinan adalah gabungan dari beberapa tokoh Viking nyata, Ragnar Sigurdsson, Regin Herus, dan lainnya yang hidup pada abad ke-9. Ada bukti bahwa seorang kepala suku Viking benar-benar menyerang Paris. Mungkin pada tahun ke-845, dan mungkin itulah akar dari legenda itu. Namun kita tidak harus memilih antara fiksi dan fakta. Karena di dunia Viking, kisah yang diceritakan ulang adalah bentuk keabadian. Seorang pria tidak mati selama namanya masih disebutkan, Ragnar, dalam cerita rakyat, menjadi simbol dari apa yang diimpikan para Viking. Keberanian yang tak goyah, ketangguhan di tengah penderitaan, dan ketenangan saat menghadapi kematian. Bayangkan seseorang sepertimu, seorang pembuat kapal yang lelah, duduk di musim dingin yang panjang, dan mendengarkan kisah Ragnar. Kisah itu akan menghangatkan jiwa, membuat kamu percaya bahwa hidup ini punya arti, bahwa kematian pun bisa indah jika dilalui dengan kehormatan. Ragnar mungkin tidak pernah ada, atau mungkin ia adalah banyak orang dalam satu nama. Tapi bagi masyarakatnya, ia adalah peta moral, cermin keberanian, dan cahaya dalam malam yang dingin. Dan seperti semua legenda yang abadi, kisahnya tidak berhenti di kuburan. Sekarang, setelah kita membayangkan dunia tempat mitos dan manusia berbaur, mari kita turun lebih dalam ke dunia yang terkubur selama ribuan tahun. Tempat di mana kapal besar tidak mengarungi laut, tapi mengantar seseorang ke alam baka. Bayangkan dirimu berjalan pelan di sebuah padang rumput tenang di Norwegia Selatan. Angin sejuk berembus lembut melewati pepohonan pinus, dan burung-burung malam mulai mengeluarkan suara lirih mereka. Di kejauhan, sebuah gundukan besar terlihat, seolah hanya tumpukan tanah biasa. Tapi di bawahnya, tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Sebuah kapal. Kapal pemakaman, dan bukan sembarang kapal. Ini adalah kapal Oseberg, salah satu penemuan arkeologi Viking paling memukau sepanjang masa. Ditemukan pada tahun 1904 oleh dua petani yang tengah menggali tanah. Kapal ini terkubur sejak awal abad ke-9. Panjangnya hampir 22 meter, dibuat dari kayu ek dan dihias dengan ukiran rumit yang menggambarkan binatang mitologis dan pola bersilangan halus. Tapi bukan hanya kapalnya yang menarik, melainkan isi di dalamnya. Di tengah kapal, dikelilingi perisai-perisai dan benda upacara, terdapat dua kerangka perempuan. Satu lebih tua sekitar 70 atau 80 tahun, dan satu lagi lebih muda, mungkin 50-an. Siapa mereka? Banyak teori mengatakan bahwa yang lebih tua adalah seorang bangsawan, atau bahkan pendeta wanita, seorang vulva, penjaga ilmu gaib, dan spiritualitas masyarakat Viking. Yang lebih muda bisa saja pelayan, saudara, atau rekan spiritual. Di sekitar tubuh mereka ditemukan barang-barang luar biasa. Kereta berkuda berhiaskan ukiran indah, tempayan dari logam, jubah mewah dari sutra langka, dan bahkan kerangka hewan seperti kuda dan anjing, peti-peti kayu berisi apel, biji-bijian, dan bahkan cendawan. Semuanya disiapkan dengan teliti, seolah mereka akan berlayar bukan ke laut, tetapi ke dunia lain. Tapi, ada juga sisi yang lebih sunyi dan dingin. Beberapa benda ditemukan dalam kondisi rusak secara sengaja, dipatahkan, dibakar, mungkin sebagai bagian dari ritual pemakaman, agar benda-benda itu bisa mengikuti pemiliknya ke dunia roh. Dan dua kerangka wanita itu sendiri menyimpan teka-teki. Tidak ada senjata, tidak ada mahkota. Namun perlakuan yang mereka terima menunjukkan tingkat kehormatan yang sangat tinggi. Namun lebih dari itu, ada aura keheningan di sekitar kapal Oseberg. Saat kapal itu direkonstruksi dan dipajang di museum, banyak pengunjung melaporkan perasaan aneh. Dingin yang tidak berasal dari suhu ruangan, atau rasa seperti sedang diawasi. Bahkan, beberapa arkeolog mengaku enggan terlalu lama bekerja sendirian di dekatnya. Apakah itu hanya imajinasi? Mungkin. Atau mungkin karena kapal ini dibangun bukan hanya untuk pelayaran fisik, tetapi juga untuk menembus batas antara hidup dan mati. Dan dalam setiap papan kayunya, tersimpan rasa hormat, duka, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu sejarah semata. Jadi malam ini, saat kamu berbaring dalam keheningan, bayangkan kapal itu diam-diam tergeletak di bawah tanah selama 1000 tahun, menjaga dua jiwa yang telah berlayar jauh melewati waktu. Dan ketika kamu menutup mata, dunia mereka terasa tidak terlalu jauh. Sekarang, kita telah menyusuri kehidupan tukang kapal, legenda pejuang, dan misteri makam kapal. Kini saatnya menoleh ke atas, ke dunia mereka yang hidup sebagai elit, orang-orang yang berpesta saat perang berkecamuk, dan yang mengatur jalannya dunia.
Dari kursi panjang di aula megah, bayangkan kamu sekarang berada di dalam sebuah aula besar dari kayu gelap. Atapnya tinggi, ditopang oleh tiang-tiang kayu ek yang dihiasi ukiran ular dan serigala. Udara hangat dari api unggun besar di tengah ruangan memenuhi dinding dengan asap tipis. Dan bau daging panggang, bir fermentasi, serta rempah-rempah yang langka terasa memenuhi napasmu. Kamu sedang berada dalam aula perjamuan para elit Viking. Orang-orang yang tidak bekerja dengan kapak atau mendayung kapal, tapi mereka yang memberi perintah, membagi tanah, dan memutuskan siapa yang akan hidup atau mati dalam pertempuran berikutnya. Hidup mereka di permukaan tampak seperti kisah kemenangan. Mereka mengenakan jubah dari bulu langka, berhias perak dan batu mulia, dan minum dari cawan bertatahkan emas. Para penyair duduk di pojok ruangan, menyusun bait demi bait untuk memuji keberanian tuan rumah. Sementara para tamu bersulang, tertawa, dan bersaing dalam teka-teki atau permainan papan seperti Nevertafel. Tapi seperti kehidupan lainnya di dunia Viking, kemewahan itu tidak pernah lepas dari ketegangan. Para bangsawan Viking hidup dalam bayang-bayang balas dendam dan politik suku. Setiap pesta bisa berubah menjadi pertemuan rahasia. Setiap senyuman bisa menyembunyikan niat menusuk dari belakang. Sebagian dari mereka adalah Jarl, tuan tanah yang memimpin armada kapal perang sendiri. Sebagian lainnya hanya bangsawan kecil yang mengandalkan pernikahan, aliansi, atau tipu muslihat untuk tetap bertahan. Dan dalam dunia di mana kekuatan adalah hukum, bahkan meja makan bisa menjadi medan pertempuran. Bayangkan saat pesta usai dan semua tamu telah pulang. Sisa makanan dibiarkan menghitam di meja. Hanya api yang menyala lemah, dan tuan rumah duduk sendiri, merenungkan kabar dari utara atau surat dari raja lain yang menuntut pajak lebih tinggi. Kehidupan elit Viking bukan hanya soal pesta, tapi juga soal tekanan untuk mempertahankan kehormatan, tanah, dan nama keluarga. Bagi para wanita elit, kehidupan juga kompleks. Sebagian dari mereka adalah pemimpin rumah tangga besar, pengatur logistik, bahkan penjaga kekayaan keluarga saat para pria pergi berperang. Beberapa wanita memimpin sendiri, tercatat dalam batu run sebagai pemberani dan pemberi keputusan. Namun, mereka juga bisa dipaksa menikah untuk menyegel kesepakatan politik. Dipertaruhkan seperti kapal dalam permainan strategi yang lebih besar. Di balik dinding kayu yang indah itu, tersembunyi dunia yang tidak pernah tenang. Bahkan saat lagu dinyanyikan dan bir dituangkan, semua orang tahu perang bisa dimulai esok pagi. Dan saat itu terjadi, nama mereka akan diukir atau dilupakan. Tapi malam ini, saat semua kisah itu hanya gema dari masa lalu, kita bisa duduk di tepi bayangan aula itu dan membiarkan kisah-kisah tersebut meresap pelan, seperti asap yang naik perlahan ke langit-langit. Sekarang, malam telah sangat larut, dan kita telah menelusuri jalur hidup para Viking. Dari mereka yang membangun kapal dengan tangan kasar, hingga mereka yang dipuja sebagai legenda, hingga makam tua yang membisikkan rahasia, dan aula besar tempat kekuasaan dipertontonkan. Dunia mereka mungkin sudah hilang. Kayu kapal mereka telah lapuk. Nama mereka telah dilupakan oleh kebanyakan orang. Tapi suara-suara mereka, jejak kaki mereka di tanah yang beku, dan mimpi mereka untuk bertahan hidup masih terasa. Di antara bait puisi, di dalam kapal yang ditemukan di bawah tanah, dan di dalam malam-malam sunyi seperti ini, biarkan dirimu berlayar perlahan. Tinggalkan daratan kenyataan, dan izinkan pikiranmu melintasi kabut waktu. Tenang seperti perairan di bawah bulan. Karena sejarah, meskipun penuh ketakutan dan perjuangan, bisa menjadi tempat paling lembut untuk tertidur. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah sejarah yang membosankan lainnya.